Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah insyaallah ta'ala, kita kembali duduk di majelis ilmu untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Oleh sebab itu, bersyukurlah atas nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang punya kesempatan. Ada kesempatan tapi tidak tergerak hatinya untuk belajar, sama saja. Terkadang banyak harta namun dia tidak punya waktu. Ya, maka nikmat waktu luang, kemudian kesempatan untuk belajar, ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada sebuah kisah, ya, antum mungkin pernah mendengar dua orang ulama besar yang bernama Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm, yang masyhur dengan Imam Ibnu Hazm. Kemudian satunya Al-Imam Abdul Walid Al-Baji. Adapun Ibnu Hazm, beliau dari madhab Zahiri. Ya, madhab Zahiri meneruskan gurunya yaitu Dawud Al-Zahiri. Beliau keras dalam masalah-masalah yang terkait dengan nas, yang mengamalkan zahirnya hadis, dan menolak keras dengan yang namanya qiyas. Kedua orang ulama ini punya latar belakang yang berbeda, yang jauh berbeda. Al-Imam Ibnu Hazm, beliau lahir dari orang yang punya kekayaan, yang punya kedudukan. Ayahandanya seorang menteri, teman. Ya, seorang menteri, pejabat di zamannya. Sedangkan Abdul Walid Al-Baji, beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang miskin. Namun tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk belajar. Ibnu Hazm rahimahullah taala dikisahkan beliau baru semangat belajar, ikhwan, di usia kalau nggak salah hampir mendekati 40 tahun. 39, 38, mendekati 40 tahunan. Baru punya tekad belajar agama. Jadi kehidupannya terlena dengan duniawi, karena bapaknya seorang menteri. Nah, terjadi perdebatan antara dua ulama ini. Yang satu dari madhab Maliki, Al-Baji dari madhab Maliki, yang satu Zahiri. Tentu tidak akan ketemu, ya. Perdebatan yang panjang. Nanti bisa lihat ya biografi berdua ini. Panjang, perdebatannya sangat panjang. Nah, Imam Al-Baji ketika beliau belajar, ya, dalam proses mencari ilmu, karena kondisi miskin, ya kan, sampai lentera itu masih lampu masih itu nggak punya dia di rumahnya. Maka beliau memanfaatkan lampu-lampu orang yang sedang ronda. Jadi kalau zaman dulu kan ada ronda ya, yang keliling itu, yang membawa lampu ceplek itu kan ya. Nanti beliau pinjam, beliau manfaatkan di situ untuk menulis ilmu hadis, menulis ilmu. Atau ketika di tanggal-tanggal 15-an itu kan biasanya bulan purnama ya. Nah, beliau duduk di tengah padang pasir mencatat ilmu.
Nah, setelah terjadi perdebatan panjang lebar antara dua ulama besar ini, yang unik ikhwan, di akhir perdebatan mereka bukannya saling menjatuhkan atau saling musuhan. Biasanya kan namanya orang berdebat di akhirnya itu saling musuhan ya, ada dendam dan seterusnya. Tapi tidak dengan dua ulama ini. Satu sama lain saling memberikan udzur. Kata Al-Imam Abdul Walid Al-Baji, beliau mengatakan udzurni wa qad kuntu qara'tul kitab ala surujil khurras. Ya, aku berharap engkau wahai Ibnu Hazm memberikan udzur kepadaku atas kesalahan-kesalahanku dalam berdebat tadi. Karena saya menelaah kitab, menulis ilmu di atas lentera-lentera dari para petugas-petugas ronda. Ya, barangkali ada yang keliru yang saya baca. Telaahku dalam ilmu tadi kurang tepat. Ya, karena keterbatasan saya, kemiskinan saya dalam menuntut ilmu. Tidak seperti engkau. Engkau anak orang kaya. Bapakmu seorang menteri, apapun diberikan begitu. Ibnu Hazm menjawab, dibalik lagi, udzurni wa qad kuntu qara'tul ilma ala minbarid dhahab. Sebaliknya, saya juga berharap agar engkau memaafkanku, karena saya barangkali saya juga keliru. Saya menulis ilmu, menelaah ilmu di atas mimbar-mimbar emas. Artinya barangkali ketika saya menulis karena terlenaku dengan urusan dunia ini, sehingga banyak kekurangan juga. Ya, terlena dengan urusan dunia, ketika belajar merasa nyaman dan banyak kekurangan. Lihat ya, dua orang ini, ulama ini saling memberikan udzur dan saling memberikan maaf satu sama lain. Artinya di sini, keterbatasan ekonomi ya, yang sering dijadikan alasan orang untuk tidak belajar, tidak bisa lagi kita sekarang beralasan demikian. Ya, di zaman dulu lebih berat ya kawan, untuk belajar itu lebih berat ya. Di zaman sekarang semakin mudah, medianya semakin mudah, online offline ya kan, semuanya terbuka dengan lebar, selebar-lebarnya. Jadi nggak ada alasan jika kemudian kita enggan untuk belajar. Ya, pernah kisahkan juga kan ulama-ulama yang lain demikian, sampai mereka buta matanya gara-gara sering baca dalam kondisi gelap, seperti Yahya bin Abi Katsir, gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, jadi kesempatan-kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita, waktu ya, kemudian tergerakkan hati kita untuk belajar, maka jangan sampai kita sia-siakan. Antum pernah mendengar sebuah ayat ya, penyesalan orang-orang kafir ketika di akhirat kelak, yang Allah gambarkan dalam surat Al-Mulk ya. Allah berfirman, wa qalu, mengkisahkan mereka ya, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai, seandainya dahulu kami mau berpikir menggunakan akalnya, dan kami dulu mau mendengar, artinya mau belajar gitu ya. Kalau seandainya dulu kamu mau belajar, mau mendengarkan nasihat, mau menjadi orang yang saleh, yang beramal, ya, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami termasuk golongan penghuni neraka as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ya, artinya mereka tahu sebenarnya, ya tahu. Ya, tapi karena tadi terlena dengan urusan duniawi dan sengaja nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan nasihat, nggak mau berpikir, akhirnya baru terjadi penyesalan. Ya, makanya di sini jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Karena waktu ini ikhwan ada tanggung jawabnya. Ingat, nikmat waktu yang Allah berikan ada tanggung jawabnya. Minimal nanti bisa kita gunakan hujah atau jadikan hujah
di hadapan Allah Azza wa Jalla atas waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk thalabul al-ilm. Baik ikhwah, insyaallah kita lanjutkan ya. Lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Sebelumnya kita membahas apa, Mas? Isim mausul. Berarti sudah berapa ini isim ma'rifat? Ada berapa isim ma'rifat berarti? Ada berapa ini? Yang pertama coba. Yang isim yang ada alif lamnya ya. Ya, isim ma'rifat di antara bentuk isim ma'rifat adalah isim yang ada alif lamnya atau diawali alif lam. Yang kedua, dhamir. Semua dhamir ma'rifat. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, isim isyarah. Ya, isim isyarah. Yang ketiga ya, isim isyarah. Yang keempat, isim mausul. Berarti sudah 4 ya dari isim-isim ma'rifat yang sudah kita pelajari. Baik, enggak ada pertanyaan kan di isim mausul? Mudah ya, cara menggunakannya mudah ya. Cara menggunakan atau cara membuat isim mausul, memberikan sifat kepada isim mausul, kepada isim yang sebelumnya dengan isim mausul, itu mudah insyaallah ya. Ya, jadi nanti dilihat saja ya, karena ada caranya kemarin untuk yang mudzakkar dan yang muannas. Ini dibedakan ya. Kalau yang mudzakkar lafadznya ada 3 ya kan ya. Alladzi, alladani, kemudian alladina. Yang muannas allati, allatani, allai ya. Allai atau allati. Nah itu. Nah nanti disesuaikan. Kalau isim yang akan dihubungkan adalah muannas, maka pakai mausul yang muannas, gitu ya. Kalau yang mau dihubungkan adalah isim mudzakkar, maka pakai isim mudzakkar. Pakai isim mausul mudzakkar. Disesuaikan saja. Kalau jamak nanti dengan mausul jamak, gitu ya. Namun kalau isimnya tidak berakal, maka gunakan mausul yang apa? Dia enggak berakal dan dia jamak yang tidak berakal. Maka gunakan apa ya, kawan? Mufrad ya, mufrad. Muannas mufrad. Baik, ini berarti sama dengan kasus pada isim isyarah, hampir mirip. Baik, sekarang kita masuk ya al-munada. Munada itu panggilan. Ya, munadanya panggilan. Sudah pernah kita bahas ketika pada tanda-tanda isim diawali huruf munada gitu ya. Dulu sudah kita bahas tanda-tanda isim adalah diawali huruf munada. Di sini disebutkan al-munada atau munada, isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Gitu kan? Isim yang jatuh setelah huruf panggilan ini dihukumi ma'rifat. Karena zat yang dipanggil sudah jelas takyinnya, penunjukannya. Ya. Yang dipanggil sudah jelas tertuju kepada orang yang khusus yang sudah ditunjuk tadi. Ya rajulu, duhai seorang laki-laki. Gitu ya. Di sini dicontohkan, kita baca dulu ya. Isim yang jatuh setelah huruf panggilan, isim tersebut menjadi ma'rifat. Jelas takyinnya ya, jelas penunjukannya. Karena dipanggil, dipanggil. Contoh atau misal, ya rajulu. Ya rajulu, wahai seorang laki-laki. Dan ingat ya kawan, pernah saya sampaikan juga, isim yang jatuh setelah huruf nida enggak boleh ditanwin kalau dia isim mufrad ya. Tapi nanti ada yang boleh ditanwin, nanti beda lagi. Yang kalau isim mufrad enggak boleh ditanwin ya. Mufrad itu maksudnya sendirian, dia sendirian. Ya rajulu, ini enggak boleh ditanwin, ya rajulun enggak boleh ya. Ya rajulu gitu saja. Nah ini ma'rifat. Ma'rifatnya karena dia didahului huruf
nida. Kemarin huruf nida ada berapa ya, kawan? Di antaranya ada ya, kemudian apa? A, ya ya atau ayya, ayya. Kemudian hayya, ya hayya, kemudian wa gitu ya, wa panjang. Itu di antaranya. Ya, jadi ya, ayya, a, hayya, kemudian wa. Baik. Kemudian contoh yang selanjutnya ya tajiru, wahai seorang pedagang. Ya tajir, seorang pedagang. Di sini sama ya, nggak boleh ditanwin. Ya tajiru. Begitu pula yang makrifat ya, Pan. Kayak nama orang itu kan sudah makrifat, itu juga nggak boleh ditanwin. Nanti kalau kemasukan huruf nida, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Usamatu, begitu. Sama dengan yang mufrad ini. Dia menjadi makrifat karena diawali huruf panggilan, menjadi munada namanya, yang dipanggil. Terus yang contoh yang ketiga, ya talian jabalan, duhai yang mendaki gunung. Ya, yang mendaki gunung. Di sini munadanya, ya, munadanya sifat ya, tali. Ya, talian itu kan sifat pendaki, orang yang mendaki. Ya, tentunya butuh apa? Butuh yang didaki, apa itu gunung. Talian jabalan. Nanti untuk pembahasan ini, kawan, pembahasan munada, coba untuk melihat nanti di pembahasan di halaman ini, nanti fokusnya nanti di halaman di bab mansubat. Coba untuk buka halaman mansubat, halaman berapa itu ya, kawan? Munada khusus, nanti aja ya, pembahasan panjang lebarnya masih belum kita pelajari. Halaman kalau di saya 99. Halaman 99 ada pembahasan khusus terkait munada. Dan munada nanti dikategorikan adalah termasuk isim yang mansub. Mansubat, isim yang di fathah nanti harokatnya ya. Tapi itu nanti dulu pembahasan i'rab, nanti pembahasan munada khusus. Maka di pembahasan ma'rifat ini kita nggak bahas secara panjang lebar ya, karena ini nanti ada pembahasan khusus di bab munada halaman 99. Baik, itu nanti ya, itu ada macam-macamnya di situ. Ya, ada macam-macamnya. Ya, nanti aja kawan ya, nggak bahas sekarang ya. Jadi intinya sekarang apa? Di antara bentuk isim yang makrifat adalah diawali huruf nida, itu aja ya. Setiap isim yang diawali huruf nida itu sudah dikatakan makrifat karena sudah tertunjuk, ya, sudah ditunjuk dengan huruf nida tadi. Bukan pakai isim isyarah ya, tapi dengan huruf nida. Sudah mendapatkan panggilan, berarti sudah tertentu, orang tadi sudah ditunjuk secara tertentu dan jelas gitu ya, dengan huruf panggilan. Nah, udah ya, jadi ini insya Allah ada masalah ya. Bisa masalah nanti antum kalau pingin kepo apa itu muamadah bisa baca sendiri nanti ya di bab tadi halaman 99. Pengen dikepoin gitu ya, pengen tahu, silakan dibaca-baca. Tapi kita nggak bahas sekarang. Takut panjang lebar nanti ya pembahasannya. Baik, ini mudah insya Allah ya, munada ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada ya, sementara nggak ada ya, karena kita nggak bahas secara detail tentang munada, karena ada pembahasan khusus di bab nanti mansubat. Baik, sekarang kita masuk di antara isim ma'rifat yang ke-6. Ya, yang ke-6 yaitu al-alam. Jangan dibaca al-ilmu ya. Nanti bacanya alam. Alam itu apa sih dalam bahasa Arab?
Alam itu kayak nama orang. Maksudnya alam ya Fan ya. Nama-nama orang Muhammad, Ahmad, siapa? Zaid. Yang lainnya lah, nama-nama orang, nama-nama antum namanya alam. Bagian dari alam. Nama orang. Laki atau perempuan ya. Kemudian tempat. Berarti nama orang itu sudah ma'rifat ya. Karena udah jelas namanya. Iya, jelas namanya. Sudah ma'rifat ya. Kemudian nama tempat. Nama tempat ya kawan. Kayak di sini nih, Karawang, tempat-tempat ya. Teluk Jambe. Iya, Perumnas. Semua nama-nama tempat. Surabaya, Jakarta, nama-nama tempat. Ya, entah berupa warung makan, nama tempat makan, itu sudah ma'rifat namanya. Karena jelas penunjukannya. Sudah ditunjuk dan ditentukan. Nama tempat, apa lagi? Nama gunung. Iya, Gunung Rinjani di mana Mas? Di Bali ya? Apa di Lombok? Di Lombok ya. Gunung Selamat di mana? Ya berarti kan jelas kan? Nah, ini di apa namanya? Ini di Lombok, Gunung Rinjani. Kalau Gunung Selamat di mana itu? Atau yang suka naik gunung? Udah menguasai berapa gunung Mas? Yang antum naiki? Hah? Ya. Kalau yang di Banyuwangi itu Mas, yang kemarin sempat kebakaran itu loh, Ijen ya, Gunung Ijen namanya, Kawah Ijen Mas ya. Nah itu ya, itu kan jelas betul penunjukan di sana di Banyuwangi. Di mana lagi Mas? Kalau di Dieng, pernah ke Dieng Mas? Nah itu kan, apa namanya kalau yang di Dieng itu, gunung apa itu? Apa Pak? Nah kan jelas itu ya. Pokoknya kalau orang yang suka naik gunung pasti akan tahu. Ya, paham itu. Nama-nama gunung. Kalau Lawu kan di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah di daerah Karanganyar sana. Mana itu namanya? Tawangmangu itu loh Mas. Yang sono dekat Magetan sono itu loh. Perbatasan sono ya. Itu kan Lawu tuh sono. Ya. Nah, itu ya. Jadi nama-nama gunung itu jelas Mas. Tahu bahkan tempatnya di mana orang tahu biasanya. Kemudian nama kota, ya itu tadi nama kota sudah saya sebutkan tadi ya. Nama kota-kota besar. Bahkan nama kampung pun sudah ma'rifat ya. Kampung-kampung itu sudah dikatakan ma'rifat. Nama kecamatan, kabupaten itu sudah dikabut ma'rifat. Baik. Kemudian yang telah jelas zatnya. Nah ini ya, semua sudah jelas zatnya. Contohnya di sini Muhammadun, nama orang kan? Nama orang Muhammadun. Kemudian Ahmadu, sama nama orang ya. Selain ini juga banyak kan nama orang selain ini. Ini contoh saja kan. Makkatu, Mekah. Ini juga jelas ya. Mekah di mana? Di Arab Saudi sana ya, di Timur Tengah. Surabaya. Surabaya jelas ya di Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur Surabaya. Al-Iraq. Irak mana Irak? Irak ya. Ibu kotanya apa Mas? Baghdad ya? Betul. Kalau Irak apa ibu kotanya? Baghdad ya. Nah, itu negara kan Irak. Dulu Irak itu negara kaya loh Mas. Jangan salah ya. Saudi nggak ada apa-apanya. Selain sebelum itu ya, termasuk negara yang paling kaya itu dulu Irak. Minyaknya itu kan ya, penghasil minyak terbesar waktu itu. Kemudian An-Nil, sungai, nama sungai juga ada ma'rifat ya. Nil, sungai Nil ya. Sungai terpanjang di dunia. Itu sungai Nil yang di Mesir. Ya ini terkenalnya di Mesir. Nah ini contohnya banyak yang lainnya ya. Banyak. Antum bisa sebutkan nama-nama orang, nama tempat, nama gunung, nama kota, kecamatan, desa, dan yang lainnya. Itu disebut alam. Itu disebut apa? Alam. Itu nama tempat. Ya, mencakup nama tempat, nama orang, gunung, kota, dan lain sebagainya yang sudah jelas zatnya. Baik, ini nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Nggak perlu mikir ya, yang penting diingat-ingat saja. Ini nggak perlu mikir panjang. Baik, langsung saja kan masuk yang selanjutnya, yang termasuk bagian dari alam.
Alam itu ada 3 macam. Ya, alam itu ada 3 macam, yaitu kunyah. Jadi kunyah itu termasuk bagian dari alam ya. Nama julukan yang diawali dengan abu, ummu atau ibnu. Nah ini ya sering dipakai sama teman-teman kita ini. Ya, para ikhwan yang semuanya pakai nama abu, pakai ummu atau ibnu ya. Nah, ini sunnah ya ikhwan ya. Sunnah. Kata Nabi apa? Takannau sammu bismi, summu bismi wala takannau bikunyati, kata Nabi. Ya, berilah nama kalian dengan namaku. Jadi antum pakai nama Muhammad, Ahmad, namanya Rasulullah kan banyak tuh. Ya, nama-nama Nabi banyak kan. Nabi namanya pakai nama Muhammad, pakai nama Ahmad atau yang lainnya, silakan pakai namaku. Namailah kalian dengan namaku. Tapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya Rasulullah siapa? Abul Qasim ya. Jadi nggak boleh kita pakai Abul Qasim. Namun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, terkait boleh nggak memberikan kunyah dengan kunyah Rasulullah, yaitu Abul Qasim, setelah meninggalnya Nabi. Kalau beliau masih hidup jelas mas ya, biar nggak ditandingi kan, nggak boleh. Kalau beliau selama beliau masih hidup jelas nggak boleh. Tapi ulama berbeda pendapat bagaimana memberikan kunyah seperti kunyahnya Nabi setelah peninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kan sekarang Nabi udah nggak ada ya, udah meninggal ya, udah wafat. Boleh nggak kita memberikan nama Abul Qasim? Ada yang berpendapat boleh, ya sudah boleh karena beliau sudah wafat. Tapi ada yang berpendapat tetap nggak boleh karena dia berlandaskan dengan hadis tadi, berlaku masih hidup atau setelah meninggal. Tapi insyaallah taala yang pendapat yang kuat ya kawan, boleh ya kawan ya, boleh. Karena banyak para ulama juga yang punya kunyah Abul Qasim ya setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kunyah ya kawan ya, antum pakai kunyah nggak apa-apa, nggak harus sudah punya anak dulu. Ya, nggak harus antum punya anak baru pakai kunyah, nggak perlu, nggak harus itu ya. Terkadang nggak punya anak pun boleh pakai nama Abu tadi ya, Abu Abbas, padahal itu masih bujang. Ya, terkadang nggak harus pakai nama anak pertama ya kan. Antum pakai kunyah, tapi ternyata dari kunyahnya itu nggak ada nama antum di situ. Ya, anak antum mungkin perempuan semua. Ya, antum pakai kunyah Abul Abbas, nggak ada masalah. Padahal antum nggak punya anak Abbas kan, nggak ada anak Abbas kan, nggak pernah punya anak yang namanya Abbas. Tapi nggak masalah. Ya, ini sunnah ya, Abul Abbas. Ya, apa saja ya, asal jangan Abu Gosok ya, ya. Nanti Abu Gosok pula dipakai kan. Yang baik lah ya, namanya nama kan yang baik pak ya. Ya. Kalau di Arab itu kan biasanya kan barang serba 5 realan ya, atau barang serba sereal, harganya serealan sih, oleh-oleh gitu ya. Bisa dikasih nama Abu Real, bapaknya 1 realan gitu. Maksudnya itu barang realan, pokoknya semua harga di situ 1 real. Kadang ada tulis juga Abu Realain, serba 2 real, pakai Abu begitu. Sampai nama toko dikasih Abu pak ya. Dikasih kunyah pak, bayangkan ya, untuk tadi promosi tadi ya. Ya. Artinya serba semuanya di situ, barangnya 2 real, 5 real, atau mungkin 2 real dikasih Abu. Nah durian, antum tahu durian ya? Durian aja pakai nama kunyah loh. Kalau di Arab durian itu namanya Abu Syauka, bapaknya apa duri. Ya, maksudnya durian maksudnya itu. Maksudnya durian. Bayangkan, nanti berarti kalau belum punya nama kunyah kalah ya sama durian ya. Durian punya kunyah. Ya silakan kamu mau pakai kunyah silakan. Ini termasuk sunnah ya. Terus ummu juga. Ini kalau yang perempuan ya. Perempuan. Kalau laki-laki Abu, yang perempuan panggilannya ummu siapa? Ya Ummu Ahmad atau ummu siapa ya? Atau Ummu Muhammad.
silakan. Atau Ibnu. Ibnu berarti apa? Nama bapaknya ya. Ibnu Abbas, ya. Nama bapak antum berarti ini. Panggilan antum Ibnu siapa gitu ya. Tapi biasanya malu Pak ya. Kalau nama bapak itu buat ejekan kadang malu ya. Ya biasanya. Ya lebih selamat pakai Abu aja lah ya. Nama anak kita sendiri nanti. Ya. Baik, itu ya kan ya. Itu dia contoh-contoh kunyah. Dicontohkan di sini Abu Bakrin. Ya, para sahabat, lihat antum lihat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama besar, mereka berkunyah semua. Tadi ya, Imam Al-Baji Abul Walid Al-Baji. Ibnu Hazm Abu Muhammad bin Ali. Bapaknya namanya Ali. Dia namanya Abu Muhammad kunyahnya. Begitu para ulama. Ya, mereka mengamalkan sunnah. Ya. Kemudian Ummu Hani. Ya, Ummu Hani. Ini untuk perempuan ya. Kemudian Ibnu Mas'ud. Ya, itu bisa lihat lah dalam sejarah hampir semua para sahabat menggunakan nama kunyah. Maka kalau kita ingin ya mencontoh mereka, teladan orang-orang yang soleh, maka juga kita berkunyah seperti mereka berkunyah. Gitu ya kawan ya. Karena mereka teladan kita, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, para ulama-ulama yang mereka meniti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pun berkunyah. Makanya kalau kita mengatasnamakan seorang ahlus sunnah wal jamaah, ya seorang yang pengikut manhaj salaf, ya ketika kita juga meniru jejaknya mereka. Sampai dari nama pun kita bisa meniru. Baik, ini jelas ya, ini nama kunyah di antara bentuk alam, bisa nama kunyah. Yang kedua, B, laqab. Nah, laqab ini juga termasuk bagian dari alam ya kan. Gelar. Bahasa kita, bahasa Arabnya laqab, bahasa Indonesia gelar. Nama gelar lah. Contoh, kalau di kita gelar banyak Pak ya. Profesor, doktor, ya ada LC juga. Ada sarjana Pak ya. S1, S2, S3 itu kan. Iya. Kemudian apa lagi Pak? Banyak Pak, gelar-gelar di kita banyak sekali. Ya, apa aja Pak? Karena nggak hafal sih ya. S1 aja bermacam-macam ya jurusannya, banyak jurusannya. Sama S2 juga demikian. Kemudian yang dokter juga demikian. Iya, insinyur dan yang lainnya. Di sini lihat Umarul Faruq sahabiyun jalilun. Umar Al-Faruq, ini gelarnya Umar Pak. Ya, kenapa dikatakan Faruq ya Pak? Kenapa dilaqabi atau digelari Al-Faruq? Umar itu Al-Faruq. Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena Umar sangat tegas ya dalam menegakkan kebenaran. Ya, dalam menegakkan kebenaran tegas. Makanya jelas yang hak yang mana, yang batil yang mana jelas. Maka sama digelari Al-Faruq. Ya, Umar Al-Faruq ini gelar sahabiyun jalilun. Ya, adalah seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Lihat ikhwan ya, antum kalau baca biografi antara Umar dengan Abu Bakar ini luar biasa ya. Dua orang sahabat ini yang langsung mendapat rekomendasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan khilafahnya. Ya, makanya manusia terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat ya para ulama siapa? Abu Bakar. Jadi ya, sepakat para ulama manusia terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Langsung dengan nas ucapan Nabi yang suruh menggantikan khilafahnya. Setelah Umar siapa? Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Ya, begitu ya. Baik. Kemudian contoh yang selanjutnya Asy-Syaikhu Ibnu Bazin. Syekh Ibnu Bazin alimun salafi. Syekh ini gelar ya, Asy-Syaikh itu gelar.
Syekh dalam bahasa Arab itu punya dua arti, ikhwan. Bisa seorang yang alim, atau syekh bermakna memang orang tua. Ya, atau orang kaya, orang yang tajir itu ya, orang yang kaya. Bisa nama syekh. Syekh itu bisa nisbat kepada orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang yang kaya, atau yang memang dia orang yang sudah tua ya. Asy-Syaikh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz itu seorang yang alim salafi, yang alim dan salafi al-sunnah ya. Subhanallah ya, ya. Syekh bin Baz kan seorang rektor ya. Waktu itu dia rektor di Jamiah Islamiyah. Gaji beliau itu, ikhwan, kedermawannya beliau itu sudah langsung dikirim kemana? Disumbangkan ke saudara kita yang ada di Afrika sana. Bahkan terkadang gaji beliau itu minus. Untuk bulan ini itu sudah disumbangkan ke sana. Beliau minus. Bayangkan ya. Akan banyak mahasiswa itu yang dapat hadiah ya, donasi atau hadiah beasiswa dari pribadinya Syekh bin Baz. Ya, seorang alim, beliau dermawan, luar biasa ya akhlaknya. Ya, sederhana, bahkan beliau tidak cinta dengan dunia. Bahkan bayangkan untuk gaji aja minus ya, itu disumbangkan semua itu. Udah nggak mikir dunia beliau. Ini contoh lakop ya Pak ya. Kalau di Indonesia banyak lakop. Ya, banyak sekali lakop-lakop, lebih dari ini ya. Ustadz juga lakop Mas ya. Al-Ustadz. Ya, profesor tadi, doktor. Ya, master apa, magister apalah ya. Itu banyak ya, lebih banyak di Indonesia. Baik. Kemudian yang ketiga isim. Bagian dari alamnya yaitu isim. Nama selain julukan atau gelar. Ya, selain apa tadi? Kunyah berarti ya. Selain kunyah atau gelar, itu namanya isim. Isim sama juga alam. Berarti kayak apa tadi, Ikhwan? Nama orang ya. Berarti selain gelar ya, nama orang, nama tempat, nama gunung, ya, nama kota dan yang lainnya. Itu masuk juga alam. Isim ini lebih umum ya daripada apa tadi? Kunyah sama laqab. Ya. Contoh di sini Nahrun Nil. Nahrun Nil apa? Sungai Nil. Nah ini kan berarti nama sungai. Sungai Nil fi Misra, di Mesir. Ya, Mesir itu subur ya kan ya, subur. Ya, karena diairi persawahannya, perkebunnya dengan sungai Nil ini. Subur. Bahkan banyak ya buah-buahan yang di Arab Saudi itu ngimpornya dari mana? Mesir, Yaman, kemudian Suriah, itu diimpor dari beberapa negara-negara tersebut. Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di kamar. Nah, Muhammad kan nama orang ya. Isim, nama orang. Ini juga termasuk alam. Semua nama orang ini bagian dari alam. Muhammad di kamar. Baik kawan, jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Ini mudah insya Allah. Nggak perlu mikir ini ya. Baca aja berarti ya. Baca aja ya. Catatan. Kita lihat catatan sekarang. Apabila ibnu jatuh di antara dua isim, maka alifnya dibuang. Contoh Umar binul Khattabi. Ya, mungkin antum yang belajar tajwid sudah paham ini. Ini namanya apa? Hamzah wasal ya, hamzah wasal. Hamzah wasal itu dibaca hanya di awal saja ya, kan? Kalau sudah di tengah, maka dia sudah tidak kebaca. Kita tulis ya, coba. Umar ibnul Khattab. Aslinya kan Umaru gini ya. Umaru ibnul Khattabi. Ya. Kalau kalimat ibnu jatuh di awal, di tengah seperti ini antara dua isim, maka
hamzanya tidak perlu antum baca. Langsung ya, Umar ibnul Khattab. Kecuali di depan Ibnul Khattab. Nah, kalau di depan antum wajib baca. Gimana kalau nggak dibaca? Nggak bisa kalau nggak dibaca gimana? Harus dibaca, i-nya dibaca ya hamzanya Ibnul Khattabi kalau di depan. Namun kalau di tengah seperti ini, alifnya nggak perlu antum baca, cok langsung Umar ibnul Khattabi. Ya. Ya. Jadi begini caranya ya. Namanya hamzah wasol. Hanya dibaca di awal kalimat. Jika di tengah ya maka tidak bisa dibaca. Nah, sedikit tambahan untuk hamzah wasol ya kawan. Hamzah wasol yang dibaca kasroh itu isim, ada beberapa isim, di antaranya ibnu dibaca kasroh ya kalau di awal ini. Apalagi ibnun, ismun dibaca kasroh juga ini. Kemudian isnani dua itu loh. Isnatani ya, ini diantaranya ya. Nanti antum kalau lihat ini di depan dibaca kasrah ini. Ibnun, ismun, isnani atau isnatani. Tapi kalau di depan, di tengah seperti ini sudah gak kebaca. Contoh gini. Kan ma ismuka, ingat ya Mas ya. Ma ismuka kan gitu. Nah, kalau di sini kan di tengah berarti nih diawali huruf ma. Istifham. Siapa namamu? Antum jangan baca ma ismuka. Berarti ini buang ya, enggak kebaca. Jadi apa? Masmuk. Langsung masmuka gitu aja. Ini kalau di tengah begini ini enggak kepake. Tapi kalau di awal tetap harus dibaca kasroh. Iya. Ini diantara faedah tentang isim apa hamzah wasol. Baik, jelas ya itu. Kemudian yang terakhir Iwan, kita selesaikan saja ya terkait isim ma'rifat, yaitu bersambung dengan isim ma'rifat, atau kalau bahasa kita ya kemarin apa? Mudhaf ilaih. Jadi isim itu bersambung dengan isim yang ma'rifat yang ada alif lamnya, atau isim yang ma'rifat yang lain, nama orang juga bisa. Intinya bersambung dengan isim ma'rifat. Ya. Jadi ma'rifat akhirnya. Ya, jadi kalau ada isim bersambung kepada isim yang ma'rifat, entah itu ada ma'rifatnya atau alif lam, atau ma'rifatnya apa tadi? Isim dhamir, atau ma'rifatnya isim mausul, atau yang lainnya tadi ya yang sudah kita sebutkan sebelumnya, atau nama orang, maka dia juga ma'rifat. Contohnya di sini bersama dengan domir ma'haduna. Apa artinya? Pondok kami. Nah, itu kan domir nahnu ya. Takdirnya nahnu. Pondok. Aslinya kan ma'hadun, pondok saja. Nah, karena bersama dengan domir nahnu ya, jadinya dia ma'rifat, pondok kami. Berarti sudah diketahui pondoknya kami bersama. Terus contoh selanjutnya kitabun nahwi. Ya, kitab nahwu. Jelas, karena kitab ini bersambung dengan mudhaf kepada nahwi atau nahwu. Jadi kitabnya sudah jelas, yaitu kitab nahwu, bukan kitab yang lainnya lagi. Sudah spesifik Mas ya, yaitu kitab nahwu, bukan kitab bahasa Arab atau bukan kitab apa namanya matematika atau kitab yang lainnya, bukan. Dan ingat ya kan, sering saya sampaikan, kalau isim yang kedua namanya apa itu? Mudhaf ilaih ya, wajib di kasrah ya, wajib di kasrah. Kalau yang mudhaf itu nggak boleh ditanwin, dan mudhaf ilaihnya isim yang kedua wajib di kasrah. Baik, hakibatu hadhihi talibati. Nah, ini mudhafnya kepada isim apa? Isyarah ya. Tas siswi ini. Ya, tasnya siswi ini.
Perhatikan, hakibah ini mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Isim isyarah, hadihi. Ya. Ya mudhaf ilaih kepada isim isyarah yaitu hadihi. Karena hadihi adalah isim ma'rifat. Ya, hadihi isim ma'rifat. Maka hakibah juga ikut ma'rifat. Jadi ma'rifatnya karena apa tadi? Mudhaf kepada isim ma'rifat. Paham ya? Tasnya siswi ini. Nah, hakibah tuh nggak boleh ditanwin ya kawan. Ingat, mudhaf nggak boleh ditanwin. Ya, nggak boleh ditanwin. Karena dia mudhaf masih bersandar kepada isim setelahnya. Kemudian contoh selanjutnya qalamu Muhammadin. Ya, ini sama ya. Qalamu Muhammadin mudhaf kepada nama orang Muhammad. Karena Muhammad ini ma'rifat, maka qalam jadi ma'rifat. Ya, jadi ma'rifat dia karena dia mudhaf kepada isim ma'rifat. Polpennya Muhammad. Ya, polpennya Muhammad. Jelas ya? Sudah jelas, berarti polpennya bukan siapa-siapa lagi. Bukan polpennya siapa-siapa lagi, sudah jelas. Polpennya siapa? Muhammad. Bisa main di luar aja, Pak? Bisa, Pak? Sayyaratu Abi Muhammad. Nah, ini Ikhwan. Mobilnya Abi Muhammad. Mudhaf kepada apa ini? Kunyah kan? Isim yang kunyah tadi loh, Abu Muhammad. Mudhaf kepada Abi. Abi itu kan ma'rifat. Karena dia kunyah kan, Abu Muhammad tadi. Iya. Jadi sayyarahnya udah jelas penunjukannya. Mobilnya Abu Muhammad. Jelas punyanya Abu Muhammad. Mobil ini punya Abu Muhammad. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat ini mudhaf kepada isim mausul alladzina. Ya, alladzina isim mausul. Ya, mudhaf kepada isim mausul. Maka sirat dihukumi ma'rifat karena mudhaf kepada isim mausul. Ya. An'amta alaihim. Jelas Pak ya? Ini Pak, jadi totalnya ada berapa? 7 Pak ya? 7 isim yang ma'rifat. Selesai ya pembahasan isim ma'rifat. Ada yang ditanyakan ya kawan? Enggak ada pertanyaan? Berarti paham semua ya? Nah, nanti tinggal latihan saja. Oh, masih ada latihan besok ini. Di halaman 20. Kita simpulkan ya, Van. Satu apa? Isim ma'rifat ada alif lam. Isim diawali alif lam. Yang kedua, dhamir. Ketiga, isyarah, isim isyarah. Yang keempat, isim mausul. Kelima, munada. Keenam, alam. Ya, yang ke-7 bersambung kepada isim yang ma'rifat. 7 ya. Baik, faham insyaallah ya. Mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.